Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk pada aturannya. Ingatlah bahwa hanya milik Allah lah segala penciptaan dan semua pengaturan. Maha berkah Allah atas Rabb semesta alam. Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang yang melampaui batas. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah adanya perbaikan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang muhsinin. Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmatnya. Sehingga apabila angin itu telah memikul awan yang berat, kami halau ia ke satu negeri yang mati, negeri yang tandus tanahnya. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami nanti membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat. Tanah yang baik, tanaman-tanaman yang tumbuh subur, terjadi atas seizin Rabbnya. Adapun tanah yang tidak subur, tanah yang tandus, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang sebagai tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang mau bersyukur. Shadaqallahul Adzim, Surat Al-A'raf ayat 54 sampai 58. Para pendengar pesan-pesan Ramadan Surat PWS yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah baca penjelasan ayat-ayat Allah, bagaimana kita harus bersyukur. Kemudian terakhir, bagaimana Allah memberikan sebuah janji, ujibu da'wata da'ani idza da'ani. Allah akan menjawab doa seseorang yang kalau dia berdoa kepada Allah. Tapi dengan syarat falyastajibuli walyu'minu bi. Dengan syarat memperkenankan menjadi orang yang memenuhi semua seruan-seruan Allah dan mengimaninya dengan benar. Nah, pada kesempatan sekarang, karena Al-Quran itu hudan linnas,
petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi penjelas dari petunjuk tersebut. Kalau kemarin kita membaca doa, ya Allah akan mengijabah doa seseorang. Nah, pada kesempatan ini Allah juga menjelaskan di ayat yang lain di dalam Quran bagaimana adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diteraskan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 54. Kalau ayat 54 yang kita baca tadi itu adalah menjelaskan siapa Allah, memperkenalkan Allah dirinya. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu. Nah, Rabb ini artinya kalau di terjemahan Quran Indonesia Tuhan. Ilah pun diartikan Tuhan. Nah, sementara dalam pemakaiannya ini berbeda. Kalau kata Rabb itu artinya itu adalah pemelihara, pendidik, pengatur. Ya, di dalam bahasa Arab istilah ibu rumah tangga atau Rabbatul Bait, ya, Rabbatul Manzil, identik dengan sifat-sifat seorang ibu yang benar terhadap anaknya. Ya, yang pasti dia memelihara, ya, melindungi. Nah, itu definisi Rabb di dalam kata bahasa Arab sehari-hari. Begitupun tarbiyah. Tarbiyah itu juga memakai kata rububiyah. Ada pendidik di situ, ada mengatur. Nah, Allah nyatakan di sini, Inna rabbakumullah, bahwa Rabb kamu itu adalah Allah. Nah, kalau ilah, la ilaha illallah adalah apapun ibadah yang memang kita tujukan hanya untuk Allah. Nah, kalau inna rabbakum, nah itu lebih sering dipakai di dalam Quran untuk kata-kata yang mengiringinya itu dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, inna rabbakumullah, sungguhnya Rabb kamu itu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, ya, di dalam waktu 6 hari. Nah, kalau kata Allah adalah sifatnya itu adalah khalaq berarti menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, langit bumi ini sebelumnya tentu tidak ada. Tapi Allah jelaskan, Allah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyam, ya, ada mufassir ahli tafsir mengatakan sittati ayyam itu adalah 6 waktu, 6 periode, ya, ayyam. Ada juga yang mengatakan itu 6 hari seperti yang kita fahami sekarang, ya kan? Tapi apapun itu Allahu a'lam, ya, apapun definisinya, yang pasti Allah menciptakan langit dan bumi ini di dalam waktu 6 hari. Nah, kemudian itu adalah, ya, seperti sifat Allah, kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah dia. Kemudian, ya seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di ayat 54 ini Allah menjelaskan detail tentang siapa itu Allah. Pertama, dia itu adalah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Yang kedua, tsumma stawa 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas ars. Nah, tentu definisi bersemayam itu tentu nggak mungkin
definisi seperti kita membayangkan seorang raja duduk di singgasananya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu apapun di dalam bayangan manusia. Atau dalam surah Al-Ikhlas yang sering kita baca, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak ada sebanding dengan apapun juga. Nah, berarti karena ini istilah Allah, yang jelas ars itu adalah sesuatu yang sangat besar, ya, yang tidak bisa akal kita untuk mendefinisikannya. Begitupun di dalam surat Al-Baqarah 255, surat ayat kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah itu langit dan bumi. Nah, itu gak bisa juga kita membayangkannya kursi seperti yang kita pahami. Pokoknya ya Allah sebut begitu semaunya, kita terimalah itu sebagai sebuah ayat Quran, sebuah yang harus kita imani dengan sebenarnya. Ya, pokoknya hal seperti itu. Astawa dan hakikatnya itu kita tidak mungkin digapai oleh akal kita. Adapun bersemayam sesuatu yang sudah diketahui, tapi yang paling penting kita lakukan adalah kita beriman kepadanya wajib. Dan kalau di Imam Malik dulu waktu ada orang bertanya-tanya hal seperti ini, dia tidak mau menjawab. Malah dia menjawab itu adalah perkara bid'ah. Nah, kemudian kekuasaan Allah itu adalah selanjutnya yuksil lailan nahar. Dia menutupkan malam kepada siang. Jadi kalau kita habis maghrib, ya tiba-tiba aja bisa aja malam. Sebentar sangat cepat Allah menjadikan siang itu menjadi malam. Begitupun di pagi hari sebaliknya. Dengan adanya fajar matahari, malam itu pun akan tertutup dengan cepat. Nah, kemudian yaslabuhul thalithan, yang mengikutinya dengan cepat, yang mana malam hari ya senantiasa akan berganti dengan siang dengan cepat, begitupun dengan siang ke malam. Ya, begitu seterusnya tanpa ada gangguan, tanpa ada meleset, ya, begitu ciptaan Allah. Bukan hanya itu, Allah juga menciptakan wasyamsa wal qamara wan nujum, matahari, bulan dan bintang-bintang. Allah menciptakan semua ini, ya kan? Allah menciptakan semua ini, kemudian musakharati bi amri. Semua tunduk pada aturan yang dibuat oleh Allah. Ya kan? Semuanya bergerak di garis edar yang sudah ditetapkan Allah. Tidak berbenturan. Ya kan? Nah, kemudian ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa miliknya lah, ya, ala lahul khalq, miliknya lah penciptaan itu, ya, wal amr, dan untuk memerintahnya. Tidak ada yang bisa memerintah langit ini berhenti bumi ini berhenti berputar di sumbunya, nggak ada yang bisa menahan. Ya, tidak ada yang bisa menahan siang aja terus. Nah, siang ini mau dijadiin 24 jam, tidak ada yang bisa. Atau malam dijadiin 24 jam, tidak bisa. Ya, karena itu memang hanya milik Allah penciptaannya, dan milik Allah juga lah yang mengaturnya. Nah, kemudian berikutnya tabarakallahu rabbul alamin. Kemudian maha sucilah Allah rabbul alamin. Seperti kita pahami tadi, Rabb itu artinya adalah melekat di situ arti pencipta, arti pengatur, ya kan, yang mengendalikan alam semesta ini semuanya. Tabarakallah, ya, tabarakallah rabbul alamin. Jadi berkah Allah itu meliputi semua semesta alam, ya. Berkah ini kan apapun, ya, misalkan
kita dapat hasil panen berkah, kita ada pertemuan silaturahmi, semoga berkah, ya, karena berkah Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada di alam, dan kita berharap supaya berkah Allah itu pun juga uh, menghampiri kita. Nah, kemudian di ayat 55-nya, setelah Allah di ayat 54 menjelaskan siapa dirinya. Nah, di ayat 55, Allah perintahkan kepada kita, Ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah pada Rabbmu tadarru'an, dengan berendah diri. Nah, sebelum di ayat itu turun keadaan di Makkah, secara umum mereka mempercayai ada Allah. Tapi dia menggandeng Allah itu, mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu yang apakah Lata, Uzza, patung-patung, ya, yang kesyirikan itu dengan perantara Lata, Uzza itulah dia sembah-sembah, dengan itulah dia akan sehat, ya, minta kesehatan, minta rezeki sama patung-patungnya itu. Nah, padahal patung-patung itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, ya, yang sudah pasti tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, ingat kita peristiwa Nabi Ibrahim saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Nemrus, patung-patung Nemrus. Ya, kemudian yang patung paling besarnya dibiarkan oleh Ibrahim, kemudian diinvestigasi, kata Ibrahim, yang menghancurkan berhala itu adalah patung yang besar itu. Istilahnya Ibrahim mengejek kaum Nemrus waktu itu dengan bahwa Tuhan yang kamu sembah-sembah itu tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Nah, di sini Allah perintahkan kepada orang beriman, pada kita, pada pengikut Rasulullah atau Rasulullah. Kita disuruh berdoa. Ud'u rabbakum. Nah, jadi tidak berdoa kepada selain Allah. Apapun permintaan kita, apapun harapan kita. Tapi bagaimana caranya? Tadarru'an. Ud'u rabbakum tadarru'an. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri, dengan penuh hina, ya, dengan penuh merasakan kita ini adalah makhluk yang sangat kecil. Langit, bumi, matahari, bulan sedemikian rupa, laut diciptakan Allah. Ya, semuanya tunduk pada aturannya, sangat mudah bagi Allah. Apalagi kita. Nah, kita tentu tadarruan, ya kan? Kalau Allah tadi kemarin di pengajian kita sebelumnya, ujibu da'wata da'an idza da'ani, Allah akan mengijabah orang yang berdoa padanya. Nah, caranya adalah tadarruan, dengan sebuah keadaan diri ini yang betul-betul merendahkan diri dengan penuh ketundukan, ya, dengan penuh kepatuhan, ya, dan berharap padanya, ya, untuk mendekati pengertiannya, misalkan seperti seseorang ketemu raja misalkan, ya kan, dia akan pasti duduk baik-baik, sopan, berbicara agak keras-keras, dia merendahkan diri, nah seperti itu. Nah, kepada Allah tentu lebih, ya, merendahkan diri dari contoh seperti itu. Setelah dengan tadarru'an, dengan merendah diri, selanjutnya apa adab berdoa ini? Wa khufyah. Khufyah itu dengan suara yang berbisik-bisik, ya kan? Menyembunyikan suara itu, ya kan? Menyembunyikan, tidak berteriak-teriak berdoa itu dengan khufyah. Nah, kemudian innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak suka, ya kan, orang yang melewati batas. Kalau Allah dah tetapkan batasnya itu adalah tadarruan, ya kan, jangan berdoa pada Allah itu dengan sebuah, dia berdoa tapi sudah punya pilihan, kan? Itu sombong kita namanya itu, kan. Ya, dia berdoa minta istiqarah gitu.
tapi dia nafsunya ingin pilihannya ini, gitu kan. Nah, itu bukan tadarruan, ya kan? Tadarruan. Nah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang melewati batas. Mu'tadin itu apa semua batas-batas yang ditetapkan Allah jangan dilanggar. Kalau dilanggar berarti kita melewati batas. Nah, Allah tak suka orang-orang yang melewati batas itu. Dan apa yang kita minta itu pun adalah sesuatu yang realistis, ya. Nggak mungkin kita meminta sama Allah hidup kekal. Ya, nggak mungkin kita bisa meminta sesuatu yang di luar fitrah kita sebagai ciptaan Allah. Kita nggak bisa minta, oh hidupkanlah aku kekal ya Allah. Itu bukan doa yang benar, doa yang sesat itu kan. Nah, selanjutnya di ayat 56 Allah perintah membuat sebuah larangan, wala tufsidu fil ardi. Jangan kamu membuat kerusakan fil ardi. Nah, kita hidup di bumi, nah, jangan membuat kerusakan. Apa kerusakan yang dimaksud Allah? Ya kan? Kemudian ba'da islahnya, jangan berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki. Nah, yang dimaksud dengan wala tufsidu fil ard, misi Rasul diutus oleh Allah 1400-an tahun yang lalu adalah untuk menghentikan manusia ini berbuat musyrik. Ya. Berhenti manusia ini menyembah sesuatu selain Allah. Dalam kata lain, di zaman sekarang ini, jangan ikuti apa yang dihalalkan Allah, diharamkan. Apa yang diharamkan, Allah kemudian dihalalkan. Nah, itu adalah membuat kerusakan. Membuat kerusakan itu juga adalah melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah. Ya, berbuat syirik puncak daripada kerusakan. Kemudian juga berlakukan maksiat, ya kan, melanggar batas-batas Allah, itu membuat kerusakan. Dalam arti lebih luas, merusak alam, ya kan, sembrono di dalam mengurus alam ini, ya, menganiaya hewan kah, menganiaya tumbuh-tumbuhan kah, ya, semuanya itu bisa juga didefinisikan termasuk kepada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, padahal kerusakan itu sebelumnya telah diperbaiki. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberantas kemusyrikan, kemudian mengajarkan manusia ini bagaimana berakhlak yang benar. Nah, kemudian ada orang yang menghancurkan misi-misi Rasulullah ini. Nah, itu adalah membuat kerusakan. Atau menukar-nukar, atau mencampur-campur adukan. Apakah itu dengan liberal, apakah itu banyaklah contoh-contoh hadir di zaman kita sekarang ini, ya kan, yang aneh-aneh, ya kan, seperti negara lain misalkan dilegalkan itu LGBT, nah, itu kan kerusakan yang nyata, ya kan, yang dibuat oleh negara-negara Eropa Barat misalkan, ya kan, melegalkan perkawinan sejenis, ya kan. Nah, yang merusak tatanan kemanusiaan, merusak, itu namanya tufsidu fil ard. Nah, padahal Allah dengan syariat Islam telah memberikan semua tuntunan-tuntunan di dalam hidup ini yang terbaik buat manusia. Nah, kemudian disuruh lagi ada berdoa berikutnya, wad'uhu khaufan wa tama'ah. Dan berdoalah kepada Allah itu dengan rasa takut. Khaufan, dengan rasa takut. Takut Allah murka. Takut Allah tidak mengijabah. Takut Allah tidak ridha dengan dia berdoa. Berarti apa? Yang bersangkutan akan
akan selalu mengendalikan dirinya, akan selalu tahu dirinya itu siapa, Allah itu siapa, ya kan? Ya. Kemudian watama'an, dan dengan sebuah harapan dikabulkan. Nah, orang yang ketakutannya itu hanya untuk Allah, takut yaitu Allah marah, takut Allah tidak mengikir lagi sama dia, dan harapannya hanya pada Allah, ya. Nah, orang inilah yang ada orang menyebut ibarat dua sayap, ya kan? Nah, takut dan harapan. Ini ayat ini memerintahkan kita untuk memiliki, jika kita berdoa harus dengan sebuah keadaan khaufan wa tama'an, ya kan? Dengan sebuah ada rasa takut, ya kan? Ya, kemudian wa tama'an. Ya, ibarat contohnya misalkan awak akan ada maksud ke seseorang, misalkan satu sisi kita ingin harap sekali itu dikabulkan permintaan kita itu, di satu sisi kita juga takut kalau dia tolak gitu. Nah, ini profil seperti itu, keadaan seperti itu harus, kalau kita berdoa itu harus terpasang hendaknya dalam diri kita, wad'uhu khaufan wa tama'an. Nah, selanjutnya ayat itu ditutup dengan ayat 56 ini, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat minal muhsinin, dari orang yang muhsinin. Muhsinin ya orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita menafkahi keluarga kita baik, ya, kita mengurus kegiatan-kegiatan sosial baik, mengurus masjid baik, ya kan? Muhsinin. Nah, muhsinin ini juga diartikan adalah orang yang berbuat ihsan. Nah, ihsan, profil manusia ihsan itu didefinisikan oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka yarahu, wa illam tarahu faqad huwa yaraka. Kalau kamu berbuat baik, kamu beribadah, ya kan? Kita sholat atau kita puasa seperti bulan sekarang ini, kamu merasakan melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwa sungguhnya huwa yaraka, dia melihatmu. Berarti apa orang muhsinin ini? Orang yang selalu merasa diawasi Allah. Ya, ibaratnya sekarang ada dalam suatu ruangan misalkan, ada CCTV. Seseorang yang tahu dengan ada CCTV dalam sebuah ruangan, dia akan memperhatikan tindak tanduknya dalam ruangan itu, memperhatikan mulut yang keluar dia pakai, akan memperhatikan gerak-geriknya, ya, karena ada CCTV. Nah, orang muhsinin, CCTV-nya itu Allah langsung. Ya kan? Berarti apa? Orang muhsinin berbuat baik, dia sangat sadar dengan sepenuhnya bahwa dia diawasi Allah. Nah, untuk orang muhsinin ini, rahmatullahi qarib. Rahmat Allah itu qarib. Ya kan? Nah, inilah orang yang adab-adab doa yang diajarkan Quran kepada kita, yang hendaknya bisa menjadi perhatian buat kita, apalagi ini di bulan Ramadan, ya kan? Kalau contoh nyata yang diberikan oleh Allah di dalam Quran, orang yang berdoa dengan seperti adab yang di surat Al-A'raf ini adalah seperti contoh yang diberikan Allah Nabi Zakaria. Ya, iznada rabbahu nidaan khafiyah, ya kan? Ketika Nabi Zakaria ini berdoa kepada Rabbnya dengan suara lembut, dengan suara berbisik-bisik, dengan suara yang ya, ibaratnya sesuatu yang kita tahu itu sangat besar sekali, ya kita pasti akan nggak mungkin ngomong sembarangan, ya kan? Nah, Nabi Zakaria membuktikan, ya kan? Disebut oleh Allah kisah Zakaria di surah Maryam di awal-awal bahwa
Walaupun dia sudah tua, dia minta keturunan, ya kan? Dikasih Allah. Nah, nidaan khafiyan. Ya, dia berdoa dengan khafiyan, dengan rasa khauf, dengan rasa takut pada Allah, ya kan? Dan diijabah oleh Allah. Walaupun tidak masuk akal itu permintaan Nabi Zakaria, istrinya mandul, udah tua, tapi minta anak. Tapi pada akhirnya dikasih Allah juga anak Yahya. Nah, begitulah kekuasaan Allah. Nah, selanjutnya di surat Al-A'raf 57, Allah menjelaskan kekuasaannya juga. Wa huwa alladhi yursilur riyah. Nah, dan dialah Allah mengirim kepadamu angin. Nah, ayat ini mengandung nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu sebagai bukti atas sifatnya yang berkuasa atas segala sesuatu. Yursilur riyah. Angin itu adalah busran. Nah, angin itu pembawa berita gembira. Nah, ada juga yang mengatakan ini maksudnya adalah awan mendung. Awan yang memang membawa kandungan air di dalamnya. Nah, sehingga hatta iza aqaltu sahaban thiqala. Sehingga apabila angin itu membawa angin mendung, nah ketika angin itu berhembus dia membawa awan yang berat karena ada air yang dibawanya. Kemudian suqnahu. Nah, kami menghalaunya, diarak awan itu oleh Allah li baladin mayyit. Jadi kepada lokasi tanah area yang tandus. Nah, kemudian setelah awan itu berada di tanah di area yang ditentukan Allah, fa'anzalna bihil ma'. Nah, kami turunkan air, hujan di daerah itu, di tanah itu. Fa'anzalna bihil ma'. Nah, dengan hujan yang diturunkan di tanah itu, di area itu, fa'akhrajna bihi. Kemudian kami keluarkan dari tanah itu min kulli thamarat, ya, buah-buahan, ya, biji-bijian, ya, dengan hujan itu, ya kan, tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Kadzalika nukhrijul mauta. Nah, demikianlah kami mengeluarkan atau merubah sesuatu yang mati menjadi hidup. Nah, ini juga pesan ke kita bahwa dikeluarkannya buah-buahan itu adalah atau tumbuh-tumbuhan itu dari tanah tandus kemudian menjadi tumbuh. Nah, seperti itulah juga nanti kehidupan di hari akhir, ya. Semua manusia ini akan dibangkitkan dengan seperti itu. Nah, semoga juga ini juga menjadi keyakinan buat kita, menambah keyakinan kita pada hari akhir, karena puasa terminal akhir kita itu takwa, dan ciri takwa itu bil akhirati hum yuqinun, karena orang takwa itu yakin dia terhadap hari akhir. Nah, semoga di bulan Ramadan sekarang ini juga hendaknya keyakinan kita pada hari akhir itu pun hendaknya bertambah. Nah, dari semua itu, dari semua awan yang menjadi mendung, kemudian mendung itu bergerak kepada area yang ditentukan oleh Allah. Kemudian hujan turun, kemudian dari hujan itu tumbuh tumbuh-tumbuhan. Kemudian seperti mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang mati. Tujuannya apa? La'allakum tadhakkarun. Agar kamu mengambil pelajaran. Agar kamu mengingatnya. Ya, begitulah kekuasaan Allah, ya, untuk berkuasa atas segala apa yang kita terima, lihat, kita alami selama kita hidup. Ya. Kita pasti merasakan ada hujan. Ya. Sebablah sepandai-pandainya petani kan cuma dia bisa menyemai bibitnya. Ya, atau membuat pohon buah-buahan, ya, gali lubang,
ditanam itu buah-buah pokat, bibit pokat, dipupuk. Ya, boleh aja oleh ahli pertanian mengatakan, wah karena ini pH-nya sekian, karena pupuk ini sekian, pH tanahnya bagus untuk ini, boleh-boleh aja ilmuwan saintis membuat kesimpulan seperti itu. Tapi memerintahkan tanah itu untuk supaya dia menghidupi tumbuh-tumbuhan itu, melengkapi semua kebutuhan alpukat itu perintah siapa? Atau sama halnya dengan beredarnya siang malam. Ya, saintis mengatakan kenapa terjadi siang malam ya karena bumi berputar di sumbunya. Ya, betul. Tapi siapa yang memerintahkan bumi itu berputar di sumbunya? Ya, seperti kata Allah tadi. Ya, ala laul khalqa wal amr. Ya, milik Allah lah yang menciptakannya dan mengaturnya. Tidak ada yang bisa mengganggu aturan Allah ini. Nah, selanjutnya ya, semoga itu semua menjadi pelajaran. Kemudian di ayat 58, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Wal baladu thayyib, nah, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, akan tumbuh di tanah yang baik itu tumbuhan yang baik juga. Bi'izni rabbih, dengan izin Allah. Ya, kalau ada suatu tanah menurut kita itu subur tapi tidak tumbuh di sana, berarti Allah tidak mengizinkan. Nah, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Nah, tanah yang baik tumbuh di situ tumbuh-tumbuhan bi'izni rabbih. Sebaliknya, wallazi khabutha la yakhruju ila nakida. Dan tanah yang tidak subur, tanah yang buruk, tanaman-tanamannya hanya akan merana, ya kan? Tidak akan tumbuh ya kecuali menjadi jelek hasilnya. Nah, apa maksudnya di sini? Kalau kita tarik ini ke hati kita di dalam menerima hidayah Allah ini, dalam menerima Al-Quran ini, dalam melihat petunjuk-petunjuk Allah ini, hati yang baik, hati yang bersih, ya, kalau kita isi dengan iman, dengan hidayah Allah, dengan Quran, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita, media hati kita ini tidak baik, sehebat apapun guru, ya, secanggih apapun sekolahnya, ya, tetap dia akan menghasilkan karakter yang jelek. Nah, siapa yang bisa memahami ini semua? Ya kan? Memahami kekuasaan Allah ini liqaumi yashkurun, hanya untuk orang yang mau bersyukur. Nah, kalau orang yang tidak bersyukur, dia akan menganggap terjadinya hujan, oh ya memang udah harus seperti itu. Ya, kalau tidak hujan kan bisa dibuat hujan buatan melalui pesawat, ya kan? Atau bergesernya siang malam, ya memang harus seperti itu, itu udah hukum alam katanya kan, ya, memang udah harus seperti itu. Tanpa merasakan itu ada yang mengaturnya. Nah, orang yang bersyukur tahu persis, ya, sadar sesadar-sadarnya semua aturan alam ini itu Allah yang mengatur. Karena ala laul khalqa wal amr. Karena milik Allah lah yang menciptakannya itu, dan milik Allah jugalah, hanya dia jugalah yang bisa mengaturnya. Nah, itulah kira-kira ya, pada pertemuan kelima ini. Semoga ayat-ayat Allah yang di surat Al-A'raf ayat 54 sampai 58, ya, kalau bisa secara pribadi mungkin kita bisa mengulang-ulangnya, mentartilnya, menghayatinya, membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya. Ya, tidak lain, tidak bukan adalah semoga, kalau kata Buya Hamka, bulan Ramadan 30 hari dalam satu tahun ini adalah bulan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, dengan penjelasan Allah tadi, Allah jelaskan siapa dia,
Dan memang kesitulah kita tempat berdoa, dan Allah tetapkan juga bagaimana cara berdoa, bagaimana adab kita berdoa, tadarruan wa khufya, dengan rendah diri, kemudian wa khufyah, tidak dengan suara keras, ya. Kemudian wa tama'an, dengan penuh harap, ya kan. Wa khufyah, dengan penuh rasa takut. Nah, itu sesuatu perasaan berpikir yang harus terpasang pada diri kita saat kita berdoa. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kelima ini. Nah, semoga bermanfaat. Kalau itu kebenaran, pastilah dari Allah. Ya, kalau itu ada yang tidak tepat atau kesalahan, itu pasti datangnya dari diri kami. Ya, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.